Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan gerak melingkar bagian ketiga ya. Kita akan bahas tentang percepatan sentripetal. Apa itu percepatan sentripetal? Nah, percepatan sentripetal adalah percepatan yang selalu mengarahkan bendanya menuju ke titik pusat lingkaran ya. Percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Percepatan ini biasanya tetap, namun arahnya bergantung pada posisi benda terhadap pusat lingkaran. Yang merah ya, ditunjukkan oleh yang merah. Percepatan sentripetal ini tegak lurus dengan kecepatan tangensial. Kecepatan tangensial itu yang biru ya, yang selalu mengarah ke pusat lingkaran ya, hanya mengubah arah kecepatan tidak dengan besar. Jadi yang menyebabkan benda bergerak melingkar salah satunya adalah percepatan sentripetal, karena ketika bendanya ingin bergerak keluar, percepatan sentripetal tetap mempertahankan benda supaya ada pada lintasan orbit lingkaran. Berapa besarnya? Nah, kita cari besarnya. Besarnya itu besar percepatan sentripetal adalah V kuadrat per R ya. Dimana V-nya adalah kecepatan tangensial atau kecepatan linier, itu istilahnya ya, sama. Kecepatan linier atau kecepatan tangensial atau kecepatan pada gerak lurus. Jadi dengan R kuadrat dibagi. Atau kita tahu bahwa V itu adalah omega kali R, maka kita bisa konversi juga sehingga nilainya adalah omega kuadrat kali R. Sentripetal itu bisa omega kuadrat kali R. Omega kan 2pi per T ya, 2pi per periode. Kita bisa masukin nilai 2pi per periode dikuadratkan, hasilnya jadi 4pi kuadrat per T kuadrat dikali R. Atau nanti 4pi kuadrat F kuadrat, F ya frekuensi, dikali dengan R. Gitu ya. Oke, contoh soalnya. Misalnya seperti ini. Sebuah mobil melaju di jalur lengkung dengan jari-jari 50 meter. Jika mobil tersebut bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, hitunglah percepatan sentripetal yang dialami mobil tersebut. Oke, diketahui jari-jarinya 50 meter dan V-nya 20 meter per sekon. Kecepatan tangensial ya, atau kecepatan linier. Yang ditanyakan percepatan sentripetal. Oke, jawab. Percepatan sentripetal adalah V kuadrat per R. Oke, kita masukin V-nya 20 dikuadratkan dibagi dengan R-nya 50. Berarti 20 kuadrat 400 dibagi dengan 50. Hasilnya 8 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Nah, gimana kalau kondisi yang lain seperti ini? Roda berputar dengan kecepatan sudut. Kalau tadi kecepatan linier, sekarang kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudutnya 10 radian per sekon. Dan jari-jarinya 0,5 meter. Itu percepatan sentripetal pada titik terlihat roda. Oke, R sama dengan 0,5 meter dan omega-nya 10 radian per sekon. Maka percepatan sentripetal adalah, kan kalau tadi V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R ya. Omega-nya 10 dikuadratkan dikali 0,5. 10 kuadrat 100 kali 0,5 adalah 50 meter per sekon. Gitu ya. Itu adalah percepatan sentripetal. Kita lanjut. Nah, ada juga yang lain, yaitu percepatan sentrifugal. Percepatan sentrifugal ini adalah percepatan yang menyebabkan atau percepatan yang dialami oleh objek yang bergerak dalam lintasan lingkar yang tampak mengarah menjauh dari pusat lingkaran. Ya, jadi lawannya sentrifugal, percepatan sentrifugal adalah lawannya percepatan sentripetal adalah percepatan sentrifugal. Kalau sentripetal mengarahnya menuju ke pusat lingkaran, sementara sentrifugal mengarahnya ke luar lingkaran. Ini ya, yang menyebabkan benda tertahan di luar. Ya, itu namanya percepatan sentrifugal. Dalam kerangka acuan yang bergerak bersama objek, percepatan sentrifugal ini muncul sebagai gaya semu yang tampak. Ya. Contohnya kalau kalian naik gravity itu yang waktu di PMS, nah, itu yang menyebabkan kalian tertahan keluar tuh, nyender di dinding karena masih tertahan oleh percepatan sentrifugal. Dia nilainya sama dengan percepatan sentripetal ya, secara bersamaan, hanya arahnya aja yang berbeda. Oke, itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Kita sudah bahas tentang percepatan sentripetal dan sentrifugal. Terima kasih. Assalamualaikum.